Halo, selamat pagi pemirsa. Mencerahkan suasana hati Anda pada Selasa 24 Mei ini. Seperti biasa, kami akan menayangkan 3 peristiwa terbaru yang tengah trending di dalam negeri berikut ini. Pemirsa, baru saja Presiden RI Joko Widodo pada Senin kemarin menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Serbia Niko Selakovic yang bersepakat untuk menguatkan kerjasama ekonomi di bidang ekspor gandum, impor CPO, dan tenaga kerja Indonesia. Ada pula informasi terkait kesiapan ibadah haji yang telah dikonfirmasi oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas usai melakukan kunjungan langsung ke Arab Saudi. Menak pun mengingatkan para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatannya mengingat musim panas masih menyelimuti wilayah Arab Saudi. Dan kabar bahagia untuk para pelaku UMKM Solo yang pada bulan Juni hingga Juli mendatang produknya akan segera dipamerkan di Paris, Prancis. Berita selengkapnya dapat disaksikan pada tayangan video berikut ini. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 Mei. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers usai mendampingi kepala negara dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting bagi Serbia sehingga perlu terus meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara. Adapun jumlah kerjasama yang dibahas lebih kepada aspek ekonomi. Serbia sebagai salah satu penghasil gandum terbesar di Eropa berkomitmen untuk dapat terus mengekspor gandum ke Indonesia. Pertemuan kedua belah pihak juga membahas mengenai ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dari Indonesia ke Serbia yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Di bidang ekspor kita untuk CPO, dari angka yang dimiliki menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dan saat ini impor CPO Serbia dari Indonesia jumlahnya atau persentasenya sudah mencapai 30%. Jadi 30% import CPO Serbia dari luar adalah CPO dari Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Serbia juga menyampaikan keinginannya untuk mengambil tenaga kerja semi terampil dari Indonesia, khususnya di beberapa bidang pekerjaan, seperti konstruksi, makanan dan minuman, hingga perhotelan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas telah melakukan kunjungan selama 5 hari ke Arab Saudi dalam rangka mengecek kesiapan penyelenggaraan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, catering, hingga layanan kesehatan, dinyatakan seluruhnya telah siap. Kesiapan jamaah untuk melakukan ibadah haji pun perlu untuk dilakukan dari sekarang, mengingat waktunya yang sudah dekat dengan hari keberangkatan. Menak saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin 23 Mei juga mengingatkan para jamaah untuk menjaga kesehatannya jelang keberangkatan haji. Pasalnya di Arab Saudi sendiri saat ini sedang musim panas yang temperaturnya kurang lebih mencapai 40 hingga 44 derajat Celcius. Nah, kalau toh sampai segitu, kita semua, para jamaah haji khususnya, harus lebih mempersiapkan diri. Kesehatannya dipersiapkan, kemudian membiasakan diri dengan adaptasi terhadap situasi yang ekstrim itu ya, suhu udara yang ekstrim, dipersiapkan sebaik mungkin agar nanti kita semua para jamaah haji dari Indonesia ketika sampai ke Tanah Suci benar-benar siap secara fisik setidaknya untuk melaksanakan semua proses ibadah dari awal sampai akhir. Nanti diperlukan sikap disiplin untuk semua jemaah, protokol yang ditetapkan karena saat ini juga masih konteksnya pandemi, meskipun sudah banyak pelonggaran. Yang kedua tentu saja persyaratan-persyaratan yang diminta dipenuhi. Menak juga memberikan saran kepada jamaah haji untuk memperdalam manasik haji dan melakukan persiapan fisik, serta mengingatkan jamaah untuk tidak meremehkan situasi apapun saat melakukan ibadah haji. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemerintah Kota Solo didukung oleh perusahaan Shopee akan membawa sejumlah produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berpameran di Paris, Prancis pada Juni mendatang. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akan turut bersama dalam rombongan ke ibu kota Prancis tersebut. Pameran akan berlangsung di gedung Le BHV Marais pada tanggal 8 Juni hingga 15 Juli 2022. Hal tersebut disampaikan Gibran saat jumpa pers di Rumah Dinas Loji Gandrung, Senin 23 Mei. Sejumlah produk yang ditampilkan mulai dari fashion, terutama batik, kerajinan tangan, produk yang bersifat kreatif lokal, dan produk kesenian. Pameran tersebut juga akan menampilkan kesenian dan kebudayaan Kota Solo. Tak ketinggalan, sejumlah seniman juga digandeng seperti penari Eko Supriyanto atau Eko PC dan penyanyi Anggun C. Sasmi. Produk-produk UMKM kita, brand-brand lokal kita, salah satunya ya batik. Tujuan dari kegiatan ini apa, Mas? Tujuannya seperti apa, Mas? Untuk mempromosikan budaya kita, mempromosikan produk-produk UMKM kita, terutama produk-produk unggulan yang sudah punya standar internasional. Aku kan ikut nyeleksi nggak sih, Mas? Untuk produk-produk. Oh iya, nanti dari dinas juga berangkat, tenang aja. Ada berapa UMKM, Mas? Totalnya Banyak, belum bisa kita kasih detailnya sekarang ya. Termasuk kuliner juga, Mas, ya? Wes sudah dikurasi semua sama pihaknya BHV sendiri juga. Mereka kan lama di sini kemarin. Gibran menambahkan, ia akan berada di Paris selama 5 hari. Tak hanya mengikuti pameran, Gibran juga akan bertemu sejumlah pihak untuk membahas kerjasama dalam sejumlah sektor. Dari Solo, Jawa Tengah, Danika Priani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, masih ada berita terbaru dan menarik lainnya yang tentu dapat menyemangati hari Anda di sepanjang hari Selasa ini. Karenanya, saksikan Kilas Nusantara siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang terdapat pada portal antaranews.com. Juga bila Anda ingin menyaksikan berita-berita yang tengah trending, Anda dapat membuka kanal YouTube Antara TV Indonesia serta berita menarik lainnya yang terdapat pada saluran UC TV. Sampai jumpa.